Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin fabasharnahu bi ghulamin halim. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Al-hadis. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jamaah salat subuh di Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Wabil khusus kepada guru kita Bapak Haji Sudirman, kepada Al-Ustaz Siswanto dan segenap para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak RT, RW dan segenap sahibul wilayah, dan secara umum jamaah bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Allah dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsir atas undangan panitia pengajian, atas undangan jamaah, sehingga dengan izin Allah dan kita ikhtiar sama-sama pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam acara kajian Ahad subuh. Mudah-mudahan apapun yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita doakan juga kepada seluruh panitia dan bapak-bapak ya yang seksi sibuk konsumsi, persiapan akomodasi dan segala macam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah yang kami hormati dan kami muliakan, berkaitan dengan tauladan yang bisa kita ambil dari kehidupan seorang nabi mulia dan keluarganya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak sempat enggak menghitung jarak antara jarak kehidupan kita dengan jarak kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam? Cara ngitungnya begini, jarak kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad itu berapa tahun? Hampir 14 abad. Berarti 1400 tahun. Dari zamannya Nabi Muhammad ke zaman Nabi Ibrahim berapa lama tuh? Zaman Nabi Muhammad ke Nabi Isa saja 500 tahun. Dari zaman Nabi Isa mundur lagi ke belakang. Berarti ini udah ribuan tahun.
Saya yakin udah ribuan tahun. Terima kasih. Peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu menjadi warisan sejarah bagi peradaban manusia, wabil khusus dalam ajaran agama kita, yaitu ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menteladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti kita sedikit atau banyak lah ya, kita mencoba untuk menelusuri berkaitan dengan kehidupan Nabi Ibrahim sehari-hari. Di antaranya adalah bahwa Nabi Ibrahim ini kan lama menikah, punya istri satu, yaitu siapa? Istri beliau yang pertama, Siti Hajar. Itu lama nggak punya keturunan, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam posisi menikah tapi lama punya keturunan, dan itu sebagian maklumat yang Al-Fakir terima, dalam arti yang saya pahami itu hampir mendekati usia parobaya. Parobaya itu hampir sudah mendekati hari-hari tua. Nabi Ibrahim alaihissalam belum memiliki keturunan. Kemudian di dalam surat As-Saffat di sini dijelaskan kronologis kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya awali dari ayat 100 dalam surat As-Saffat. Karena kita tahu ya, secara psikis mungkin ada tetangga kita, saudara kita yang sudah lama menikah namun tidak punya keturunan. Saya mau tanya, kira-kira udah lama menikah nggak punya keturunan, tenang apa galau? Galau nggak tuh? Galau artinya kalau bahasa anak muda zaman sekarang, galau maksudnya ya gimana sih? Yang namanya rumah tangga ya, itu ingin punya keturunan gitu. Ingin punya anak, dinanti-nanti menikah sekian tahun, apalagi belasan tahun belum punya anak, ya agak gelisah juga. Gelisah karena kita ingin punya keturunan. Kemudian di sini dicatat dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada saya anak yang soleh. Kemudian fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar gembira dengan anak yang udahlah soleh, penurut, pintar, pokoknya segalanya lah. Jamaah rahimakumullah yang kami hormati dan kami muliakan, waktu Nabi Ibrahim alaihissalam belum memiliki anak, belum memiliki keturunan, tentu gelisah iya, pengen punya anak, harapan, keinginan ingin memiliki keturunan. Maksud saya begini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sekian lama ingin memiliki keturunan, kemudian diberikan fabasyarnahu bighulamin halim, Allah berikan keturunan, anaknya itu luar biasa, Nabi Ismail, soleh, kemudian nurut sama orang tua. Kita melihat gini aja, dalam kehidupan sehari-hari
Ada seorang anak remaja, Pak. Anak remaja soleh, pintar, akhlaknya bagus, birrul walidainnya bagus, kepada orang tua luar biasa. Kira-kira anak ini menjadi anak kesayangan gak nih? Anak kesayangan. Orang lain saja yang melihat anak seperti ini, anak remaja, sudahlah soleh, pintar, cerdas, adabnya bagus, akhlaknya bagus, nurut sama orang tua. Oh, itu orang lain aja kalau melihat anak kayak begini, itu menyejukkan pandangan. Apalagi orang tuanya. Nah, mulai ada kecintaan yang dalam tanda kutip, kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya yang soleh ini, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ya dalam tanda kutip dikhawatirkan kecintaannya berlebihan kepada selain Allah. Oleh karena itu, di dalam ayat berikutnya di sini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak yaitu Nabi Ismail, anaknya soleh, cerdas, adabnya bagus. Kemudian suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpi di malam pertama, Pak. Di malam pertama, maksudnya ini mimpinya aneh. Mimpinya aneh itu menyembelih Nabi Ismail. Di dalam tafsir itu dijelaskan mimpinya itu berulang-ulang. Ya kalau kita mimpi kan, apalagi kalau kita nih, kita capek, jauh dalam perjalanan sehari-hari sibuk, lelah, pas mimpi apapun, mimpi serem atau mimpi indah, paling kita komennya adalah, ini mah kembangnya tidur. Kembangnya tidur maksudnya itu bahasa kampung. Maksudnya itu angan-angan saja gitu. Angan-angan yang sampai ke bawah mimpi gitu. Ya, bahasa kita. Tetapi mimpinya para nabi ini adalah salah satu teknis turunnya wahyu. Satu malam Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Agak ragu. Ini mimpi apa maknanya ya? Ini mimpi apa maksudnya ya? Udah, Nabi Ibrahim diam, nggak langsung ngomong. Malam berikutnya ngimpi lagi, mimpi menyembelih Nabi Ismail. Itu malam kedua. Malam berikutnya mimpi lagi menyembelih Nabi Ismail. Kemudian di sini dijelaskan di dalam ayat berikutnya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, Pak, jamaah rahimakumullah, saya membacanya ini dalam dunia psikologi. Nah, psikologi dalam arti begini, agak berat kalau kita ngomong sama anak, misalkan nih ya, nah, kamu kapan mau nikah? Kamu kan udah dewasa, harus menikah. Itu mau ngomong kapan anak nikah, mau ngobrol kapan anak nikah, ini kayaknya berat banget. Ada orang tua yang begitu. Misalkan anak udah enak kerja di Jakarta. Ini adalah berbagai masalah yang ketika orang tua mesti ngomong sama anak. Udah enak kerja di Jakarta, tiba-tiba kita semua harus pindah ke Kalimantan, misalkan. Ngomong sama anak, nah, Bapak tahu kamu udah betah kerja di sini di Jakarta, gajinya juga gede. Kira-kira mau nggak kalau kita pindah ke Kalimantan dan segala macam, tapi di sana kita mulai dari nol lagi.
Nah, itu pasti akan ada satu ngomong enggak ya begitu. Ini apalagi saya membacanya dari sisi psikologi. Seorang ayah mimpi motong anaknya. Mohon maaf Pak, saya bahasanya agak saya horor-horor ini. Menyembelih, kata menyembelih itu bahasa formil Pak, bahasa formil. Kalau bahasa cesplengnya adalah seorang ayah mimpi motong anaknya sendiri, menggorok anaknya sendiri. Awalnya, ini bunga tidur, ini kembang tidur, ini mengimpi nggak bener ini. Malam kedua ngimpi lagi, malam ketiga ngimpi lagi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pada satu keyakinan, mimpi ini adalah wahyu dari Allah. Agar apa? Agar Nabi Ibrahim menyembelih, bahasa kasar saya, motong kepala anaknya sendiri. Bapak-bapak tahu kan ini kisah kayak gini udah dari kita kecil, TK, SD, SMP sampai kita dewasa. Sebelum kita hidup saja, orang tua kita dari masa kecil, kakek kita dari masa kecil, terus turun-temurun kisah ini selalu diceritakan. Ketika kita jadi jamaah, jadi makmum, khatib menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat, kalau kita udah pasti tahu, bosen cerita kayak gitu, pasti ujung-ujungnya nanti diganti sama domba. Pasti ujung-ujungnya nanti ada malaikat bawa kambing gibas kepada Nabi Ibrahim. Bahasa gaul, nih, cukup sembelih kambing gibas ini. Ini perintah Allah. Kalau Bapak lihat film, kalau Bapak diceritain sebuah cerita, tapi Bapak udah tahu ujungnya, akhirnya begini, akhirnya begono, ujungnya begini, kagak seru. Karena apa? Karena udah turun-temurun. Saya usia 46 tahun. Dari masa saya kecil, kisah ini selalu diceritakan oleh para khotib, oleh para ustadz dan ustazah. Udah kebayang, ujung-ujungnya Nabi Ismail akan diganti dengan kambing gibas. Itu kita yang Allah sudah sampaikan berlembar-lembar dalam Al-Quran. Bahwa awalnya begini, Nabi Ibrahim gak punya anak, dikasih anak, cintanya luar biasa. Saking cinta kepada anak, diuji sama Allah untuk menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim nurut, patuh, dan taat sama Allah. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim lulus ujian. Ibrahim, gak usah potong anak kamu, cukup kambing gibas yang dipotong. Kita mah kalau udah tahu cerita ujungnya, yang ada ngantuk. Cerita kayak gini lagi. Bukan nyepelein isi Al-Quran, bukan. Tadi yang saya katakan, secara psikologi, kalau kita diceritain sebuah kisah yang ujung-ujungnya kita udah tahu cerita akhirnya seperti apa, mohon maaf, bahasa arogannya kagak seru. Ya karena kita udah tahu. Tapi saya mau tanya sama jamaah, Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, kira-kira Nabi Ibrahim udah tahu belum kalau anaknya itu nanti akan diganti sama kambing gibas? Saya ulang pertanyaannya. Nabi Ibrahim kan melalui mimpinya disuruh nyembelih Ismail, bener gak? Tapi Nabi Ibrahim pada waktu itu tahu nggak bahwa nanti Nabi Ibrahim pada waktu itu tahu nggak bahwa nanti Nabi Ismail itu ujung-ujungnya bakal diganti dengan kambing gibas? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Belum. Secara psikologi, mimpi pertama, udah lupain aja. Ini mah kembang tidur kali. Malam kedua tidur lagi, mimpi yang sama. Malam ketiga tidur lagi, mimpi yang sama. Sampai satu keyakinan, Nabi Ibrahim alaihissalam, ini adalah wahyu dari Allah agar aku menyembelih anakku. Oke, pada konteks pemahaman Nabi Ibrahim sudah selesai.
Nabi Ismail kan yang anak-anak remaja belum tahu apa-apa. Saya ingin menggiring pemahaman jemaah pada sampai kasus yang detil. Nabi Ismail itu belum tahu apa-apa terkait dengan mimpi Nabi Ibrahim. Kira-kira kalau bapak seorang ayah besok disuruh motong anaknya, ini perintah Tuhan, kira-kira harus ngomong dulu nggak sama anaknya? Kronologis itu Pak yang mau kita dalemin. Anakku, kemari. Apa ayah? Kita bisa ngobrol dengan tenang? Ya. Gini ceritanya. Abi semalam ngimpi. Ngimpi apa Abi? Ngimpi beli rumah? Ngimpi naik haji? Bukan. Mimpi aku motong kamu. Ngaco nih, bapak ngaco. Nggak ada kalimat kayak gitu. Inilah sesi yang berat. Sesi yang berat adalah menyampaikan bahwa ini perintah Allah kepada seorang anak remaja yang pada umumnya baru senang bermain, yang pada umumnya nongkrong sana, nongkrong sini, yang pada umumnya penikmat dunia, jalan sana, jalan sini. Ini Nabi Ismail dengan tenangnya mendengarkan cerita abinya, dengan tenangnya mendengarkan cerita ayahnya, bahwa ayahnya mimpi, dan mimpi ini adalah wahyu, dan wahyu itu kesimpulannya memerintahkan agar dia dipotong lehernya. Kan udah saya bilang, kalau kita kan nggak begitu menyentuh, karena kita tahu ujung-ujungnya diganti sama kambing ibas. Ini mah saya bahas dialog antara ayah dan anak membicarakan wahyu Allah. Wahyunya kagak tanggung-tanggung, bukan hanya nyuruh sholat, bukan hanya nyuruh berzakat, tapi wahyunya adalah menyembelih seorang anak yang lama, sudah puluhan tahun dinanti kelahirannya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian Allah kasih kabar gembira dengan anak yang sangat soleh, dicintai oleh orang tuanya, disayangi oleh orang tuanya. Tiba-tiba satu malam dapat mimpi, dan mimpi itu wahyu agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ismail, iya Bi, saya dapat mimpi dari Allah dan ini wahyu. Apa Abi? Aku menyembelih kamu. Coba kira-kira anak zaman sekarang kalau diomong begitu. Ya mohon maaf. Emang nggak ada agama samawi yang ritual ibadahnya sampai motong anak. Nggak ada. Agama samawi itu menumbalkan anak, kecuali sekte sesat, aliran sesat, tumbal. Anak bayi ditumbalkan untuk setan. Anak perempuan perawan ditumbalkan untuk setan. Itu bukan agama samawi, itu agama sesat, itu agama sekte. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Ini dialog bapak dan anak. Kan saya diminta untuk menjelaskan itu, ketauladanan keluarga Nabi Ibrahim. Ketauladanan apa? Salah satunya adalah tauhid yang kuat. Tauhid yang kuat, yang luar biasa, diawali dari sebuah membaca situasi dialog seorang ayah dengan anak. Bukan masalah, nak besok kita pindah ya, nak besok kita pindah kerja ya, nak besok kamu harus menikah ya. Enggak, bukan itu. Nak besok kamu saya potong ya. Pak, ini bukan komik Pak, ini Al-Quran, ini kisah nyata. Ini dialog kisah nyata, dialog antara ayah dengan anak. Itu yang mau saya tegaskan. Kalau kita kan, Nabi Ibrahim motong anak, ujung-ujungnya diganti sama kambing gibah, selesai, kagak ada greget gitu. Tapi bayangkan ada dua orang nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, diuji sama Allah, ya, untuk motong anaknya. Kalau Nabi Ibrahim tahu ujung-ujungnya dikasih kambing gibas, ya gimana sih? Kalau misalkan
Kita suruh acting doang, nanti ujung-ujungnya bukan kayak begitu. Nabi Ibrahim, ini buat jadi pembelajaran manusia berikutnya nanti, kamu akan dikenang nih. Saya akan uji kamu motong anak, tapi ujung-ujungnya kamu nanti nggak usah, anak nggak usah dipotong, nanti diganti sama kambing gibas. Mau nggak? Kita agak berdrama, agak acting. Nggak ada kayak begitu, Pak. Mohon maaf, nggak ada. Ini gaya saya dalam menyampaikan sebuah situasi. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ini bukan acting. Ini bukan Nabi Ibrahim sedang memainkan acting dan dia tahu ujung-ujungnya nanti Nabi Ismail diganti sama gibas. Kagak. Serius. Mimpi Nabi adalah wahyu, dan wahyu itu adalah menyembelih anaknya sendiri. Itu beban moral banget. Anaknya yang polos belum tahu apa-apa dipanggil, wahai Ibrahim, kemarilah saya mau ngomong. Wahai Ismail, kemarilah saya mau ngomong. Ngomong apa, Abi? Saya dapat wahyu melalui mimpi bahwa saya akan menyembelih kamu. Fangzur madza tara. Maka pertimbangkan. Nabi Ibrahim itu sangat bijaksana. Sangat bijaksana. Sudah disampaikan, besok kamu, tapi pertimbangkan dulu. Di sini kan ada ayat fangzur madza tara, maka pertimbangkanlah olehmu. Kata Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai abi, wahai ayah. Tadi apa perintahnya? Saya mau dipotong, disembelih. Maka laksanakanlah. Kalau memang ini perintah Allah, maka laksanakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau Abi akan melihat saya nggak lari, melihat golok yang sudah diasah sama Abi nggak lari. Saya akan menyerahkan leher saya, dan saya insya Allah akan membuktikan saya adalah orang yang sabar. Baru satu ayat sini saja kalau kita kembangkan dalam sebuah suasana dialog antara orang tua dengan anak, subhanallah, ini menunjukkan ketauhidan yang luar biasa. Di dalam teknisnya itu kemudian, ini golok Pak, golok nih, ya, para ustadz, para kiai yang nyembeli kurban nih, ngasah, set, yang kebayang, besok saya akan sembeli kepala kebo, kepala sapi, set, kepala kambing. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam demi melaksanakan perintah Allah, dia menyembelih, baru ngasah goloknya saya sudah berderai air mata. Karena yang mau disembelih bukan kambing gibas. Kalau dia tahu ujung-ujungnya kambing gibas, gitu kan? Bahasa kartunnya, kartun. Tapi pada waktu itu besok anakku akan melayang nyawanya. Besok dengan pisau ini anakku akan putus urat nadinya, tenggorokannya. Ya Allah, luar biasa ini Nabi Ibrahim. Luar biasa ini Nabi Ismail. Ya. Kemudian Allah tegaskan dalam ayat berikutnya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah tes, ujian yang nyata. Ujian yang nyata itu bukan bohongan. Ujian yang nyata, serius nih motong anak? Iya. Serius nyiapin golok setajam apapun untuk menyembelih leher anak? Iya. Bukan lelagaan, bukan. Ini adalah inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang nyata.
Kemudian ingat ya, pada detik ini Nabi Ibrahim belum tahu bahwa ujung-ujungnya akan diganti kambing gibas. Pisau sudah disiapkan. Ismail, iya Abi, kemari. Teknisnya, saya dapat pelajaran teknisnya, Nabi Ibrahim itu duduk bersila, seperti ini, bersila. Nabi Ismail suluh rebahan, dipangku, sampai menyiapkan lehernya, pisaunya sudah disiapkan, Nabi Ismail itu dipangku, sampai ngedengak lehernya dipangku, kemudian sudah disiapkan. Mungkin secara teknis kalau kita nyembeli korban sapi atau kambing, Bismillahi Allahu Akbar, ketika pisau ini belum menyentuh leher Ismail, datanglah malaikat membawa kambing gibas. Dalam ayat dijelaskan bahwa wafadainahu bizibhin azim. Kemudian Allah mengganti Nabi Ismail dengan sembelihan yang gede. Stop. Ismail, Ibrahim lulus. Hah? Beneran nih? Ini udah memotong loh. Motong anak demi perintah Allah. Tidak usah. Tidak usah. Ayat yang menyatakan wafadainahu bidzibhin azim. Kemudian Allah mengganti Nabi Ismail. Huknya di sini adalah balik domirnya kepada Nabi Ismail, diganti dengan kambing gibas. Kemudian cukup pisau yang dari kemarin disiapkan untuk menyembelih leher Ismail, nggak usah. Karena ini cukup menjadi ujian bagi kamu. Seorang ayah tauhidnya kuat kepada Allah, seorang anak tauhidnya kuat kepada Allah, maka niscaya agama tidak akan menimbulkan kemudorotan. Agama tidak akan menimbulkan dampak negatif. Agama, ketaatan kita kepada Allah tidak akan menimbulkan sesuatu yang aneh-aneh. Masa motong anak, kagak ada agama yang kayak begitu. Maka ini sekedar ujian. Cukup Ismail bangun dan kalian berdua sembelihlah sembelihan kambing gibas ini sebagai bukti korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya selamat. Jadi awalnya Nabi Ibrahim itu nggak tahu kalau ujung-ujungnya diganti sama embe. Nggak tahu. Udah serius, pisau udah disiapin. Pas mau Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Cukup malaikat turun membawa kambing gibas. Nah, dari pelajaran ini jamaah rahimakumullah, kita mengambil kesimpulan bahwa ketauhidan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ini mohon maaf, karena levelnya bukan KW-KW, akhirnya ribuan tahun. Sampai Nabi Muhammad nggak perlu cerita baru. Nabi Muhammad cukup meneruskan cerita original dari zaman Nabi Ibrahim. Muhammad cukup ceritakan kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail. Nggak usah ada cerita baru. Cukup ceritakan cerita yang lama. Runut. Itu yang saya bilang, jarak hidup kita saja dengan kanjeng Nabi 14 abad. Kemudian mundur lagi ke zaman Nabi Ibrahim, itu udah ribuan tahun. Apa hikmahnya? Apa istimewanya dari kisah ini? Kisah ini menunjukkan ketauhidan yang sangat luar biasa. Bagaimana posisi ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW? Saya ingin angkat hadis dari beberapa riwayat. Nauzubillah, nggak ada. Tadi saya katakan tidak ada agama yang nyuruh motong anaknya, bener-bener motong anaknya, nggak ada. Itu pada zaman Ibrahim, kan tadi saya sudah jelaskan. Ini awalnya menguji, sebenarnya menguji sejauh mana kerelaan, sejauh mana Nabi Ibrahim itu melepas sesuatu yang memang datangnya dari Allah. Ya kalau Allah ingin ngambilnya dengan cara apapun, ya terserah Allah. Kan enak tuh, kita berangkat dari nol, pulang nol, ibaratnya gitu. Pulang nol maksudnya tanpa beban. Nah, jamaah rahimakumullah, terakhir ya, sampai jam 6 mungkin
kurang lebih cukup. Terakhir nih, sabda Kanjeng Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Lupa-lupa ingat ini ruwahu Ahmad atau Ibnu Majah. Tapi yang jelas ada hadis yang menjelaskan begitu. Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Artinya apa? Barang siapa yang Allah kasih, ini kata Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad nggak ada istilah potong memotong anak, nggak ada. Cukup kata Nabi, barang siapa yang memiliki keluasan itu begini, dalam masalah rezeki, rumah ada, kalaupun kontrak, biaya kontrakan udah kelar, udah dibayar, SPP anak udah lunas, kemudian seluruh kebutuhan udah tercukupi, ada duit di rekening, ya, duit kan sekarang di HP, ya, ada duit yang nggak gede sih, untuk beli sapi kagak bisa, cuma ada 3 juta, pas Idul Adha, duit cuma 3 juta, bagi orang yang mengingat hadis ini, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana, yang artinya barang siapa yang diberikan keleluasaan maksudnya ya duit mah ada lah begitu, kemudian falam yudhi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna, maka janganlah orang tersebut, fala yaqrabanna musallana, janganlah orang tersebut mendekati tempat sholat kami. Yuk kita bahas hadis ini pelan-pelan, walaupun waktunya sudah di ujung dari ujung kajian. Barang siapa memiliki keluasan, duit ada, nggak banyak sih, minimal 3 juta, namun dia tidak berkorban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, dan janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Bahasa Nabi halus, bahasa Nabi terdidik. Mohon maaf, nggak asal ngecaprak. Kalau saya orang Betawi, ngomong asal ceplok batok gitu loh, paham ya, ceplok batok. Kalau hadis ini ditranslate menggunakan bahasa saya, nih, lu kalau udah nggak punya utang, nggak punya tanggungan, duit masih ada. Ini bahasa Betawi. Lu nggak korban, 1 embe juga kagak lo, domba juga kagak beli, duit mah ada lo. Malah duit 3 juta kepikiran ganti HP, duit 3 juta beli sepeda listrik, misalkan. Motor ada, mobil apalagi ada, duit 3 juta, malah kepikiran ganti HP. Enggak kepikiran beli embe, domba, ini Idul Adha. Apa kata orang Betawi? Udah, lu nggak usah ikut gaul sama gue. Udah lu jangan kumpul sama gua. Udah lu jangan nongkrong sama gua. Itu kan orang Betawi. Tapi Nabi Muhammad menyatakan, fala yaqrabanna musallana, yang artinya janganlah kalian mendekati tempat sholat kami. Kami akan sholat berjamaah, ente jangan gabung sama aneh. Ente udah sono jauh-jauh. Tuh, kalau Nabi udah ngomong kayak itu, jelah Nabi perhitungan amat. Emang salah saya apa? Lu kagak korban, padahal lu mampu. Udah lu jangan ikut jamaah sama gua. Tuh maksudnya begitu. Sampai segenting itukah orang mau jamaah? Jangan, udah lu pindah aja sono. Jangan gabung sini. Sampai segenting itukah masalah korban? Memang korban dalam syariat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sunnah muakkadah. Namun kesungguhan ketika orang diberikan keleluasaan, kata Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keleluasaan namun dia tidak berkorban, maka kata Nabi, fala yaqrabanna, saya memahami hadis ini artinya lu jangan gabung sama gua. Lu jangan ikut-ikutan gua lagi dah. Kata jamaah biasa,
Salah hamba apa? Kan cuma mau sholat masa kagak dikasih? Terus Nabi Muhammad sampai segenting itu mengatakan fala yaqrabana musholana, yang artinya janganlah kamu mendekati tempat sholat kami. Seorang guru yang tidak pernah berkata kasar, ini Nabi Muhammad sampai ngomong kayak begitu. Berarti ini adalah sebenarnya kecaman atau katanya punishment atau hukuman bagi orang yang tidak mau berkorban. Mohon maaf. Mari kita hitung. Saya adalah seorang kakek. Nih Pak, saya kakek nenek. Kata kakek, gua tahun ini mah kagak kurban. Bahasa kakek. Karena aset gua udah dikasih sama anak semua. Ya gua mah kakek sama nenek enggak kurban. Oke. Karena udah enggak punya duit. Kakek nenek ini punya anak. Anaknya 4. Yang satu kepala dinas, yang satu kepala sekolah, yang satu bos limbah dan segala macam. 4 anaknya, kan dari kakek turun 4 anak. Anaknya juga kagak korban. 4 anak, punya anak lagi, masih 4 kali 4, 16. Dari kakeknya, saya, turun ke anak, turun ke cucunya, kagak ada yang korban. Pelit jasa, kata orang sepatan. Kebangetan. Cuma nungguin kupon. Engkongnya masih hidup, kagak korban. Anaknya 4, sukses semua, kagak korban. Cucunya banyak, udah pada pegang duit semua, kagak korban. Kata Nabi, fala yaqrabana musholana. Kebangetan lo. Dari kakek, anak, cucu, kagak ada yang korban. Ting-bating kalau ke bahasa ibu-ibu. Paham? Ini mantep nih kalau kajian ini sebelum Idul Adha nih. Ini kan udah lewat Ustadz. Ya udah persiapan tahun depan. Satu kabilah, satu keluarga dari engkong anak cucu minimal 1 kambing. Piraku kagak ada, cuma nunggu kupon. Ting-bating kalau kata bahasa ibu-ibu. Bener Pak? Ini adalah sebuah penekanan psikis sebenarnya ketika Nabi menyatakan fala yaqrabana musholana, jangan gara-gara kamu enggak kurban udah jangan ikut sholat jamaah sama kami. Ini kan seolah-olah bertentangan. Nabi nyuruh sholat jamaah, sholat ya di masjid pasti ada jamaah. Tapi ketika jamaah datang, lu sono, jangan ikut jamaah sama gua. Kan bertolak belakang. Ada apa? Ditanya, gara-gara tidak kurban. Oh, sampai segenting itukah kurban? Betul. Yang kedua, yang mau saya sampaikan, lihatlah orang yang sering berkurban, rata-rata bisnisnya aman. Kita bukannya ukuran materi. Rumah tangganya adem. Anaknya mungkin banyak masalah, ketika masalah tapi cepat selesainya. Itu keberkahan dari berkurban. Jangankan 3 juta, dulu Nabi Ismail suruh korbanin anaknya, mau dipotong. Karena kan Islam bukan ajaran sesat. Tauhid bukan ajaran sesat. Nggak mungkin Tuhan nyuruh motong anak, nggak mungkin. Karena ini serius. Udah cukup nih, cukup ganti dengan kambing. Sesakral itu ibadah kurban. Iya, sesakral itu. Makanya sesuatu yang sakral, sesuatu yang istimewa, kalau ikhlas melakukannya, kalau ada terdorong melakukannya, pasti bawa berkah. Ketiga, coba tanya orang yang pernah berkurban. Mas, kemarin kurban apa? Saya kurban kambing. Itu sebenarnya kambing yang paling letoy, yang paling kurus. Mohon maaf, itu kambing saya. Ya, malu, nggak apa-apalah. Saya udah tarik kepada DKM. Tolong Pak DKM nanti Idul Adha nih. Itu udah kambingnya letoy, kurus. Karena pada waktu itu dia punya uang cuma 2.500.000. Dia datang kepada tukang kambing, ada nggak kambing yang 2.500.000? Awalnya diketawain. Aduh Pak, segitu mah susah. Tapi serius, ini saya cuma punya duit segini. Ya udah Pak, pengen berkurban ya. Tukang kandangnya juga paham. Serius ya, udah selamat. Kambing paling letoy dibawa, yang lain mah sapi dan segala macam. Tanya sama orang itu, Mas, jadi kambing yang paling kecil itu kambing emas? Iya.
Sebenarnya kalau saya ada rezeki, saya pengen beli sapi. Sebenarnya tahun depan, hari ini letoy, saya pengen tahun depan kambing gibas yang gagah, tanduknya melengkung, kemudian tubuhnya gede. Artinya apa? Ibadah kalau sudah menimbulkan ketagihan itu namanya ada kecintaan. Beda. Nggak ada. Saya itu nggak pernah menemukan kemarin korban ya. Iya, gua kapok korban, duit gua jadi sedikit. Nggak ada. Gua kapok jadi beli kambing, jadi rekening gua berkurang. Kagak ada. Yang ada orang yang pernah berkurban, dia akan berdoa, ya Allah tahun ini saya ingin berkurban lebih baik dari tahun kemarin. Ya Allah kemarin kambing letoy, tahun ini saya ingin beli kambing gibas, kambing yang gede dan segala macam. Kalau bisa sapi atas nama sekeluarga. Kurban menciptakan ketagihan, menciptakan satu kenyamanan, spirit, ketenangan dan kepuasan batin. Karena kurban ini adalah datangnya langsung perintah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Tadi saya nanya sama Pak Ustadz, di sini berapa ekor? Alhamdulillah 10. Ya, top. Satu masjid 10. Walaupun teknisnya di sini 4, di musola, di sini 6. Kita doakan di musola 4 ya. Mudah-mudahan tahun depan di masjid ini sapinya 12. Amin dong. Dombanya banyak. Ya, mudah-mudahan ya. Demikian saja yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ya, agak lewat dari jam 6. Saya kira sudah tidak ada tanya jawab ya. Soalnya bapak-bapak yang penyedia konsumsi sudah menunggu kita. Ya, mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini adalah kekuatan tauhid dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sangat luar biasa. Yang kata Allah, inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, ujian yang paling maksimal. Kemudian Allah kasih jalan keluar, solusi dan keberkahan bagi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai sholat kita pun baca sholawat kepada kanjeng Nabi, sholawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu sampai ke bawah. Karena apa? Ada tauladan di keluarga Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah kita dengarkan kisah yang memang menjadi satu kisah paling monumental di dalam Al-Quran dan diabadikan menjadi kisah yang ibrahnya sampai dengan kita hari ini. Tadi pausannya sudah membatasi beberapa pertanyaan, tapi kalau ada pertanyaan oleh jemaah terkait dengan tidak kita tutup. Jadi ini adalah ketaatan, ketauhidan sehendaknya menjadikan fondasi kuat bagi kita selaku orang tua terutama ayah untuk menerapkan di dalam kehidupan kepada anak dan istri kita. Tapi syarat mutlak tidak mempunyai syarat apapun adalah hanya mesti dibedakan bagi fondasi keluarga kita. Semoga kita senantiasa menjadikan tauhid dalam keluarga sebagai hal yang utama dan menjadikan kita insan-insan keluarga-keluarga yang senantiasa memberikan fondasi kepada tauhid. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, tadi sudah disinggung terkait dengan kurban. Dari bagian juga ada iklan tahun depan. Insya Allah kita juga akan mengkoordinir untuk kurban di masjid yang insya Allah masih dikoordinir dengan keluarga kita Pasis, kemudian Pak Udin Bima, kemudian saya sendiri. Insya Allah tahun depan kita kembali membuka pesertaan Idul Kurban di masjid. Semoga apa yang didoakan oleh Ustaz terlaksana minimal kalau tahun ini tahun depan insya Allah bisa 7. Begitu Pak. Ada peningkatan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini.
Insya Allah kurang lebih yang mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita akhiri, kita doa dulu.